Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabar? Masih bersama dengan Bu Betty. Semoga pada kali ini kalian masih semangat untuk belajar dari rumah. Walaupun kalian belajar dari rumah, semoga tidak menghalangi kalian untuk tetap berprestasi. Oke anak-anak hebat? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi kelas 5, tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Nah, anak-anak hebat Indonesia, sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita berdoa bersama agar materi yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak hebat Indonesia, mari kita simak video pembelajaran tentang organ gerak hewan. Selamat menyaksikan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Fungsi utama kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang lebih kecil daripada kaki yang depan. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebih lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang punggung mulai dari leher hingga ekor. Tulang belakang memiliki fungsi untuk penyokong tubuh dan melindungi sistem syaraf. Contoh hewan vertebrata: 1 mamalia, 2 reptil, 3 aves, 4 pisces, 5 amfibi. Hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan avertebrata biasanya susunan sarafnya ada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata: ubur-ubur, bintang laut, laba-laba, serangga. Pengertian paragraf adalah
kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Letak ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama di sebuah paragraf. Fungsi ide pokok berguna untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan kita mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat mengetahui isi paragraf tersebut. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Cara untuk menentukan ide pokok antara lain: 1. Baca seluruh isi paragraf dengan seksama. 2. Cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir di setiap paragraf. 3. Bandingkan kalimat pada awal dan akhir paragraf. Biasanya ide pokok ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok di tiap paragraf. 5. Tandai pula info penting di tiap paragraf. Berikut adalah contoh bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ide pokok paragraf terletak pada kalimat pertama awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sebagai kalimat pengembang, berada pada kalimat kedua, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Nilai ketuhanan yang Maha Esa: 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. 3. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berlambangkan rantai emas. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab: 1. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. 2. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 3. Sikap tenggang rasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 5. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Nilai persatuan Indonesia: 1. Sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berlambangkan kepala banteng. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: 1. Bekerja keras.
2. Menghargai hasil kerja keras orang lain. 3. Adil terhadap sesama. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Menolong dan menghargai orang lain. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, daratan rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu, juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km persegi, diantaranya 2/3 wilayahnya adalah lautan. Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain seperti sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Secara letak astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Demikian anak-anak video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, tetap berkarya, belajar dari rumah. Jangan lupa belajar dari rumah itu menyenangkan. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Betty berikutnya. Dah.